Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat investor, kita berjumpa lagi dengan channel Ngaji Saham Syariah. Sebuah channel tempat belajar bersama tentang saham syariah. Dan pada video kali ini yang merupakan lanjutan dari video yang lalu, kita masih tetap akan membahas istilah transaksi dan analisa saham. Nah, istilah-istilah dasar ya bagi pemula yang penting kita ketahui sebelum masuk ke bursa saham. Disclaimer on ya, keputusan ada di tangan Anda sendiri, segala resiko merupakan tanggung jawab Anda sendiri. Ya, karena kalau kita mendapatkan keuntungan dari investasi juga, itu akan dinikmati sendiri. Kemudian materi ini hanya informasi dan sarana belajar. Sahabat sekalian, sebelum lanjut ke pembahasan lebih detail, jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel Ngaji Saham Syariah ini, agar sahabat sekalian tidak ketinggalan informasi tentang saham syariah yang akan diupdate terus. Nah, teman-teman sekalian, inilah beberapa istilah yang akan kita coba bahas ya, karena ini istilah-istilah penting dalam hal transaksi dan analisa saham. Teman-teman sekalian, salah satu istilah yang sering sekali kita dengar ya, sering sekali kita dengar adalah saham itu misalnya sering dikatakan ini saham lagi bullish, atau sebaliknya kadang-kadang kita juga mendengar waduh saham lagi bearish nih. Nah, apa ini pengertiannya dari istilah bullish dan bearish ini? Ini penting diketahui. Misalnya karena kalau kita tidak tahu, tiba-tiba pada saat kondisi pasar lagi bearish, kita malah masuk gitu ya. Nah, ini akan terjebak di situ. Nah, bullish dan bearish ini pengertiannya adalah kecenderungan harga saham untuk bergerak naik dalam periode tertentu. Sedangkan bearish sebaliknya, jadi kecenderungan harga saham untuk bergerak turun dalam periode tertentu. Nah, ini yang disebut bullish dan bearish. Mengapa di sini penting dalam periode tertentu ya? Bagi kita misalnya sebagai investor, tentu time frame kita ini cukup panjang, setahun gitu ya, 2 tahun, sehingga yang disebut bullish bearishnya itu juga tentu akan panjang. Misalnya, oh bulan ini sahamnya bullish gitu ya, oh bulan ini sahamnya bearish. Nah, teman-teman sekalian, di tengah ini ada namanya chart ya, candle chart. Jadi kalau saham itu nanti pada saat kita akan masuk ke bursa saham, itu bentuknya ada dalam bentuk harga, ini harga saham harian ya. Ini tergantung juga nih, ada bisa harian, bisa weekly, bisa monthly gitu ya, bulanan, mingguan. Nah, ini harian. Jadi yang disebut saham bullish, nah ini seperti ini. Ini karena ini time frame-nya ini pendek gitu ya. Misalnya dalam minggu ini, 2 minggu ini saham lagi bullish. Nah, ini karena dia trennya lagi naik, Nah, kalau di sini bisa jadi ini sideways ya, ada orang bilang sideways, bisa juga kalau time frame-nya pendek bisa juga ini memang turun gitu ya. Tapi ini sebenarnya kalau untuk time frame mingguan gitu ya, itu dari sini naik bullish lagi nih, saham bullish. Nah, kemudian di sini bearish. Nah, disebut saham bearish itu begini. Ya, karena arahnya itu turun. Nah, yang disebut saham bullish dan bearishnya seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah istilah profit taking atau TP. Kapan kita mau TP misalnya, atau profit taking. Nah, yang disebut profit taking itu adalah pengambilan keuntungan oleh investor dengan cara menjual seluruh atau sebagian dari saham ya, saat harganya itu lebih tinggi daripada harga beli gitu ya. Nah, ini dapat saya gambarkan misalnya pada saat kita misalnya beli di harga sini. Nah, ini hijau itu artinya adalah pada saat kita beli itu misalnya ini harga pembukaan ya, harga penutupan di sini gitu ya. Misalnya di sini kita beli nih.
Kemudian saham bullish naik gitu ya. Taruhlah ini kalau kita kan investor mungkin jangka panjang, bisa jadi jualnya nanti di sini gitu ya. Tapi ini misalnya taruhlah ini kita ingin menjelaskan profit taking. Pada saat misalnya sahamnya itu nyampe sini, wah kita udah dapat untung nih, ya sudahlah, saya mau jual gitu ya. Ini bisa udah setahun, udah 2 tahun misalnya ya. Nah, beli di sini, harga ini di sini, ini namanya yang disebut profit taking. Kemudian istilah berikutnya, misalnya itu adalah cut loss atau CL ya. Nah itu cut loss itu apa? Cut loss itu adalah upaya investor untuk membatasi kerugian dengan cara menjual saham karena harga saham turun terus gitu ya. Misalnya untuk menggambarkan bisa jadi seperti ini. Pada saat kita beli di sini atau misalnya belinya di sini kemudian turun, waduh ini kita khawatir nih turun terus. Nah biasanya seringkali kalau pemula kita itu pada saat melihat turun terus begini tuh udah panik. Kemudian kita jual di sini. Nah ini yang disebut cut loss karena dia berharap ini jangan sampai turun, ternyata besoknya malah naik. Nah ini kalau dalam jangka pendek itu sering seperti ini. Tapi dalam jangka panjang kita beli asal sudah membeli perusahaan yang bagus, udah kita biarin saja. Nanti dalam jangka panjang itu dia akan naik. Kalau perusahaannya bagus, memberikan keuntungan terus, laba dan sebagainya, ini tentu akan naik terus. Biasanya seperti itu. Tentu tidak ada yang 100% ya, karena tergantung juga supply and demand misalnya. Walaupun perusahaannya misalnya bagus, ada saja yang seperti itu. Tetapi hampir kebanyakan perusahaan dalam jangka panjang itu asal perusahaannya memang memberikan laba terus setiap tahun, dia akan naik. Jadi fundamentalnya cukup bagus gitu ya. Nah itu yang disebut cut loss. Kemudian buyback. Istilah yang berikutnya adalah buyback. Buyback ini adalah kegiatan pembelian kembali saham yang dimiliki publik oleh emiten sehingga kepemilikan saham akan kembali ke tangan perusahaan. Jadi ini sebenarnya kalau ini pelakunya emiten ya, bukan investor. Jadi emiten pada saat dia, nah ini biasanya buyback itu kan tidak 100% ya. Pasti misalnya saham yang beredar taruhlah misalnya di publik itu 30%. Dia akan buyback 10%. Nah justru ini biasanya diamati oleh investor, wah ini pertanda baik nih, berarti yang punya perusahaan yakin sekali nih perusahaan akan untung besar sehingga dia untungnya tidak mau lepas ke publik misalnya, sehingga dia buyback. Sehingga biasanya kalau terjadi buyback seperti ini biasanya adalah pertanda baik karena perusahaan akan memberikan untung yang gede gitu ya. Misalnya tahun ini tiba-tiba melonjak keuntungannya. Nah ada kadang-kadang biasanya buyback, walaupun ini sebenarnya bukan emiten yang baik. Kalau setiap untung dia buyback, nah ini sebenarnya dia tidak rela dengan keuntungan dari perusahaannya dibagikan kepada pemegang saham misalnya ya. Buyback. Kemudian juga ada istilah stop loss ya. Stop loss itu adalah cara membuat order yang dibaca secara otomatis oleh sistem ya saat posisi harga saham menyentuh level tertentu. Nah ini sebenarnya untuk pengamanan ya, terutama ini untuk yang trading ya. Kalau di dalam investor biasanya jarang, kecuali dia mau memaksimalkan keuntungan pada saat dia sudah untung ya, bisa udah setahun, udah 2 tahun, saya ini udah mau jual, udah dapat keuntungan. Tetapi dia ingin memaksimalkan keuntungannya. Dia tidak langsung jual tapi dia pasang stop loss gitu ya. Jadi secara stop loss itu secara otomatis di komputer atau di platformnya itu kita misalnya taruhlah karena kita berharap ini masih naik, kita pasang harga jual di bawah. Jadi pada saat belum menyentuh itu, pada saat naik itu dia akan terus belum terjual, tetapi pada saat turun misalnya kita pasang stop loss
10% di bawah harga yang sekarang gitu ya. Nah itu pada saat belum nyampe ke 10% turun 10%, misalnya dia masih naik terus, stop loss-nya juga ikut bergerak ke atas gitu ya. Sehingga kita bisa memaksimalkan keuntungan gitu ya. Itu yang disebut stop loss. Kemudian ini yang paling penting pada saat kita mau beli saham itu ada istilah bid dan ask. Itu sebenarnya sama saja dengan buy dan sell. Jadi proses jual dan beli dalam satuan lot ya. Jadi satu lot itu adalah kalau di BI itu 100 lembar saham ya pada harga tentu. Jadi kita biasanya melakukan buy itu pada saat kita mau beli saham misalnya, itu kita tidak harus mengikuti harga pasar. Bisa saja kita kalau memang kita mau belinya santai gitu ya, kita menawar di harga bawah, harga sebelumnya. Tentu tidak bisa terlalu bawah. Kalau terlalu bawah itu nanti tidak akan dapat ya. Tapi kita bisa menawar seperti itu. Tapi kalau ingin dapat langsung sahamnya itu biasanya harus di harga pasar gitu. Itu yang disebut bid dan ask atau buy and sell. Nah, di saham juga ada yang disebut namanya ARA dan ARB. Ini sering disebut. Apa sih ARA dan ARB itu? ARA dan ARB itu adalah kepanjangan dari auto reject atas ya. Kalau ARA itu auto reject atas dan ARB itu auto reject bawah gitu ya. Jadi ini adalah penghentian perdagangan karena kenaikan atau penurunan saham menyentuh batas yang ditetapkan. Nah, misalnya ada saham yang tiba-tiba naik gitu, naik sampai tinggi sekali. Nah, ini kalau dicurigai atau karena ini tidak wajar gitu ya. Itu biasanya ada auto reject. Jadi otomatis sistem di BI itu dia akan menghentikan. Nah, ini auto reject ini lain-lain ya. Auto reject itu dalam waktu dia saham naik berapa sih atau turun berapa gitu ya. Nah, ini juga kalau turun kan untuk melindungi sebenarnya. Melindungi investor, jangan sampai turunnya itu tiba-tiba turun 20% gitu kan. Itu kan bahaya bagi investor, sehingga ini ada apa kok turun demikian tinggi. Kalau yang normalnya normal itu kan biasanya ya naik turunnya 1%, 2%, 5% ya paling tinggi misalnya, kemudian turun lagi di 0,5% gitu ya dalam kondisi normal, bahkan 5% itu sudah cukup tinggi gitu ya. Nah, auto reject ini tergantung harga sahamnya ya. Kalau harga saham di antara 50 rupiah harga sahamnya sampai 200, itu auto rejectnya itu ARA-nya auto reject atasnya 35%. Jadi kalau saham itu naik sampai 35% gitu ya, nah itu dihentikan karena ini tidak wajar. Atau pada saat turun 10%. Nah, ini berbeda kalau turun cuma 10% karena memang ini sangat berbahaya bagi investor. Ini untuk melindungi investor ya. Kemudian kalau harga sahamnya itu lebih besar dari 200 rupiah dan di bawah 5.000 rupiah, di bawah atau sama dengan 5.000 rupiah, maka auto reject atasnya itu 25%, sedangkan auto reject bawahnya 10%. Kemudian pada saat harga saham yang mahal, ya biasanya blue chip yang mahal-mahal, di atas 5.000 misalnya harga sahamnya, itu auto rejectnya itu sampai 20%. Jadi dia naik 20% itu udah ARA itu. Sedangkan turunnya sama 10%. Tapi ini tentu ditentukan oleh BI ya. Jadi artinya bisa saja kayak dalam musim pandemi ini kalau nggak salah ARB-nya itu dijadikan 7% kalau nggak salah ya. Sehingga bisa lebih aman lagi gitu ya. Ini dalam kondisi harga saham yang misalnya fluktuatif dan sebagainya. Kemudian ada istilah, nah ini masuk ke istilah analisa saham, terutama di analisa saham untuk para investor ya. Jadi analisa saham itu sebenarnya kalau di dalam secara garis besarnya ada analisa saham yang beraliran fundamental misalnya, ada juga yang
Itu terutama fundamental, itu terutama untuk para investor. Kemudian ada juga analisa saham teknikal gitu ya. Teknikal itu lebih banyak digunakan oleh para trader ya. Kalau teknikal itu melihat pergerakan harga saham, chartnya, nah chartnya seperti ini nih, ini ada analisa-analisa teknikal. Tapi kalau para investor itu dia lebih memperhatikan kondisi perusahaannya atau fundamental perusahaannya, yaitu misalnya dengan menggunakan EPS, yaitu earning per share ya. Earning per share atau earning itu laba bersih ya, dibagi share jumlah lembar saham. Jadi makin besar angkanya makin bagus. Misalnya earning per share-nya 500 gitu kan. Nah itu berarti misalnya dibandingkan yang cuma 100, nah itu pasti akan lebih baik earning per share yang 500 misalnya. Jadi semakin gede angka rasio antara earning dengan share-nya, maka itu akan lebih baik. Kemudian ada lagi misalnya PER ya, price to earning, atau disebut juga kadang orang nyebutnya PE ratio gitu ya. Jadi kalau ini adalah rasio harga saham dibagi EPS yang tadi, EPS yang tadi itu. Kemudian biasanya semakin kecil angkanya justru ini semakin bagus gitu ya. Jadi kalau PE ratio-nya di bawah 10% biasanya itu sangat bagus. Tapi ini tidak mutlak ya. Tidak mutlak karena memang, tapi kalau bisa di bawah 10% itu sangat bagus. Biasanya ini lebih murah. Tetapi harus dilihat yang lainnya lagi, tidak hanya ini. Nah, tetapi sebenarnya wah ini puyeng ya, ini harus dihitung berarti pembagian. Ini tidak perlu. Karena sebenarnya data-data PE ratio, kemudian EPS itu sudah banyak ada di mana-mana. Ada di IDX misalnya ya, ada kemudian ada platform misalnya di Stockbit, ada di ini sudah ada semua, ada di RTI gratis itu ya, kita bisa ngelihat ini perusahaan ini EPS-nya berapa sih gitu ya, PE ratio-nya berapa. Nah kemudian juga ada satu lagi yang sangat penting, yaitu adalah DER, Debt Equity Ratio. Nah, debt equity ratio ini adalah debt itu hutang ya. Terutama di sini hutang yang berbunga. Karena hutang berbunga itu sangat berbahaya ya. Dibagi nilai ekuitas ya, dibagi nilai. Jadi semua ini angka ini semuanya sudah ada ya. Jadi tidak kita perlu menghitung sendiri. Sebenarnya gampang sekali. Walaupun memang kalau mau lebih detail kita sebaiknya memang kalau mau membeli saham kita harus melihat laporan keuangannya ya. Annual report-nya. Jadi semakin kecil nilai rasio, maka ini semakin bagus. Nah, biasanya di bawah 100% ya. Tapi kalau bisa di bawah 50% lebih bagus lagi. Nah, di saham syariah ini sangat terbantu. Karena saham syariah itu perusahaan itu tidak boleh memiliki hutang riba. Hutang riba itu kan hutang yang berbunga. Hutang yang berbunga itu tidak boleh lebih dari 45%. Jadi 55% itu harus hutang yang tidak berbunga. Nah, kalau hutang atas usaha kemudian yang tidak berbunga, itu sebenarnya sangat baik ya, sangat baik. Jadi tidak ada masalah, apalagi hutang usaha gitu ya, artinya ke supplier dan sebagainya. Yang berbahaya adalah hutang berbunga, dan ini diuntungkan. Di saham syariah itu ada aturan tidak boleh lebih dari 45% gitu ya. Jadi perusahaan itu insya Allah lebih baik kondisinya. DER-nya juga mungkin ya. Kalau DER itu tapi bukan perbandingan antara hutang berbunga dan tidak berbunga ya. Kalau DER itu adalah dibagi dengan nilai ekuitas atau berbanding dengan nilai ekuitas. Nah, ini sering dipakai. Kalau DER-nya di atas 100%, berarti dia itu lebih punya kecenderungan berbahaya karena
Kalau di atas 100% DER-nya, berarti hutang dia lebih besar dibandingkan dengan ekuitasnya. Jadi kalau ada sesuatu ini bisa, kalau bangkrut misalnya, itu sangat berbahaya. Walaupun dalam kondisi tertentu perusahaan kadang-kadang seperti itu. Dia meminjam untuk pengembangan gitu ya, sehingga kadang-kadang pinjamannya cukup besar. Tapi ini diharapkan kalau bisa DER itu jauh lebih kecil di bawah 100%, sehingga kalau ada apa-apa tidak sampai bangkrut. Dia ekuitasnya sendiri bisa mengatasi dari keuntungan misalnya kalau sampai jatuh tempo dan sebagainya. Jadi demikian sahabat sekalian ya, mengenai istilah-istilah transaksi dan analisa saham ini, karena ini sangat penting biar kita sebelum masuk ke pasar saham, terutama ini bagi para pemula ya, bagi para pemula sebelum masuk ke pasar saham itu kita harus tahu betul istilah-istilah, kemudian bagaimana cara menganalisa, bagaimana cara melihat perusahaan itu baik dan tidak untuk investasi dan sebagainya. Ini harus kita pelajari. Makanya investasi terbesar di saham itu sebenarnya adalah investasi untuk belajar, pengetahuan. Investasi yang paling tinggi itu sebenarnya lebih ke keilmuan, ke pengetahuan. Sehingga kalau kita tahu, insya Allah apa yang kita lakukan lebih aman. Sahabat investor, selamat berinvestasi. Tonton terus video lainnya tentang investasi yang halal dan menguntungkan hanya di channel Ngaji Saham Syariah. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel Ngaji Saham Syariah ini. Sahabat investor, hidup harus tetap seimbang. Karena itu tetap rileks, bahagia, bermanfaat bagi sesama, dan terus berusaha menggapai sukses dunia akhirat. Manjada wajada. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.